akuntansi perpajakan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu tentang pajak tangguhan. Berikut penjelasannya. Pajak tangguhan. Pajak tangguhan sendiri ialah berarti beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Di sini ada bagian penyusunan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan pelaporan perpajakan. Berikut bagiannya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari beda permanen atau beda tetap dan beda temporer atau beda waktu dan beda sementara. Sedangkan beda permanen sendiri ialah berarti perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini dapat menyebabkan adanya perbedaan besar laba bersih sebelum pajak dengan besarnya penghasilan kena pajak. Beda temporer atau beda waktu dan beda sementara ialah adanya atau perbedaan sementara pengakuan penghasilan dan pengakuan beban dan atau perbedaan metode pengakuan penghasilan dan metode pengakuan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini sifatnya hanya sementara antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya. Selanjutnya, namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah total yang diakui secara peraturan perpajakan dan SAK akan sama. Perbedaan ini biasa dikenal dengan istilah temporary difference. Sedangkan definisi dari aset pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan ialah beban pajak tangguhan sendiri yang berarti beban pajak menurut SAK lebih kecil, nah itu ditangguhkan. Selanjutnya dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan. Nah, sehingga menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan. Untuk pendapatan pajak tangguhan sendiri yang berarti beban pajaknya itu menurut SAK lebih besar. Nah, namun dibandingkan dengan beban pajak menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan sehingga itu dapat menimbulkan adanya aset pajak tangguhan. Baik kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal sebagai berikut, yaitu apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak pun akan lebih besar dari pajak terutang, sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhannya. Nah, sebaliknya, apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan ke pajak, maka beban pajaknya dia akan juga lebih kecil dari pajak terutang. Nah, sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Berikut contoh bagannya, sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan. Untuk istilahnya, beban pajak atau penghasilan pajak ialah jumlah agregat atau keseluruhan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Laba akuntansi sendiri ialah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal ialah laba atau rugi
selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang, ialah dilunasi. Pajak penghasilan sendiri yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini tuh dikenakan atas laba kena pajak entitas. Istilah selanjutnya itu pajak penghasilan final ialah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Nah, pajak jenis ini tuh dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan atau transaksi atau usaha tertentu. Pajak kini ialah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Sedangkan perbedaan temporer sendiri ialah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer ialah dapat berupa seperti perbedaan temporer kena pajak atau liabilitas, dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan aset. Nah, berikut akuntansi pajak tangguhan ialah pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak, lebih besar penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga muncul kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak, itu lebih kecil penghasilan kena pajak, atau pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga muncul aset pajak tangguhan. Selanjutnya, perusahaan memiliki kerugian atau dapat dikompensasikan di masa yang akan mendatang, atau manfaat tersebut itu dapat diakui pada saat kerugian tersebut terjadi, seperti aset pajak tangguhan. Selanjutnya ialah aset pajak tangguhan itu direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa yang akan mendatang itu dia akan memperoleh entitas. Pengakuan pajak kini itu dibagi menjadi 3, ialah jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Selanjutnya, apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya itu diakui sebagai aset. Selanjutnya, manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya itu harus diakui sebagai aset juga. Slide selanjutnya yaitu pengertian pajak tangguhan sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Slide selanjutnya, untuk pengertian dari pajak tangguhan sendiri itu dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi pandang akuntansi sebagai akun aset, sedangkan yang kedua dari sisi liabilitas. Dari sisi pandang akuntansi sebagai akun aset ialah dia tuh sebagai utang yang harus dibayar atau dilunasi. Sedangkan dari sisi liabilitas, dia sebagai pelayanan yang harus dilakukan di masa mendatang, ialah kepada pihak lain. Untuk definisi berdasarkan sudut pandang aset ialah dapat dilihat dari sisi aset pajak tangguhan, ialah merupakan jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan kepada periode masa depan akibat. Yang pertama, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sedangkan definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas ialah yang pertama, pajak tangguhan itu sebenarnya timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan. Nah, pendapatan dan beban antara peraturan perpajakan atau fiskal dengan standar akuntansi keuangan komersial, yaitu accrual basis dan cash basis. Yang kedua, perbedaan saat pengakuan mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda.
Namun pada akhirnya itu secara keseluruhan jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama. Perbedaan ini tuh biasanya dikenal dengan istilah temporary difference. Berikut adalah ilustrasi contoh-contoh soal yang dapat dipahami. Seperti contoh soalnya. Nah, di situ ada contoh neraca pada tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya ada perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal. Slide selanjutnya ada laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Ada juga jurnal pencatatan pendapatan atau jurnal untuk pencatatan pajak penghasilan pada tahun 2019. Ada juga jurnal penutupnya dan neraca 31 Desember 2019. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Bila salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.